Yang di luar pasangan. وجعلنا هدى لبني إسرائيل أندادا فخروا من دوني وكيلا ذرية من حملنا معه إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran-Nya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah engkau mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Al-Quran Surah Al-Isra. Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh kedua panitia pelaksana. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami muliakan Ustaz Muhammad Qurtubi, yang terhormat Kepala SMAN 1 Amuntai Bapak Sudirman, dan yang mewakili, yang kami hormati Dewan Guru SMAN 1 Amuntai serta hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki, nikmat, kesehatan dan mempermudah segala urusan kita pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.
Saya berterima kasih kepada Ustadz dan Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir di acara Isra Mi'raj pada hari ini. Saya mewakili semua siswa dan siswi berterima kasih kepada hadirin juga yang telah menghadiri acara ini. Tak lupa juga kepada teman-teman yang telah membantu acara hari ini. Tanpa bantuan kalian, acara hari ini tidak akan berjalan dengan lancar. Saya memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan di acara hari ini. Semoga amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sekiranya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari yang mewakilkan Kepala Sekolah SMAN 1 Amuntai. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Ustaz Guru Muda Muhammad Qurtubi dari Pulau Sungai Tengah Barabai. Beliau adalah pimpinan Majelis Darus Sa'adah Rantau Bujur Barabai. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami hormati komite sekolah, alhamdulillah berhadir Ibu Laila. Terima kasih Bu kehadirannya. Anak-anak kami sekalian yang kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 9 Januari 2025 bertepatan juga tanggal 9 Rajab, kita pada hari ini dapat bersama-sama mengikuti dan melaksanakan acara rutin kita setiap tahun, itu acara peringatan Hari Raya Besar Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muda Muhammad Qurtubi yang telah bersedia mengisi acara pada hari ini. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang disampaikan beliau dapat kita pahami, dapat kita petik hikmah dari pelaksanaan hari ini. Insyaallah beliau akan memaparkan atau menyampaikan tausiah agama berkenaan dengan masyarakat. Kemudian juga kami berterima kasih kepada OSIS yang telah melaksanakan, mempersiapkan segala sesuatunya mulai kemarin sampai hari ini melaksanakan dengan baik. Kami beri apresiasi. Dengan kerja kalian, insya Allah Tuhan akan membalas dengan berlipat ganda banyak kebaikan. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, CG-nya pada hari ini yang memberi sambutan adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sutiman. Tapi karena beliau ada acara yang bersamaan waktunya, tadi malam beliau memberitahu lewat WA grup tugas itu, beliau meminta ulun untuk mewakili karena beliau menghadiri acara rapat pleno
KPU berkaitan dengan penetapan kepala daerah, bupati dan wakil bupati pada hari ini di Hotel Minusa. Sekaligus beliau menerima penghargaan dari KPU karena dukungan kesuksesan pemilu tahun ini. Alhamdulillah ada beberapa kepala sekolah yang diundang, diantaranya adalah kepala sekolah SMK dan SMA. Jadi beliau tidak bisa hadir. Dan juga pada hari ini dengan bersamaan waktu bersamaan juga ada acara di samping rumah beliau itu ada acara tasmiyah sama waktunya jam 9 juga. Nah, mungkin beliau bagaimana membagi waktu. Ulun juga tetangga di sana. Nah, karena besok ulun ke sana. Dan tasmiyah. Ya mudah-mudahan walaupun banyak kegiatan dan acara, mudah-mudahan bisa berjalan lancar, bisa diikuti dengan baik. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kami pesan untuk anak-anak kami yang di belakang itu ya, tolong kalau bisa maju ke muka sini nih. Masih ada tempat kosong supaya nanti Ustaz ceramah bisa kalian mendengar dengan baik. Ya, tolong nih ke muka. Kamu di belakang itu Bapak panggil gitu ya, membuka HP gitu. Tolong siswa yang di belakang maju ke muka, ini masih kosong di sini, lalu bagus nanti kalau kita mengambil gambar kan bagus. Bapak Ibu dan anak sekalian, dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan ampun dan maaf terutama kepada Ustadz jika seandainya dalam penyebutan atau layanan kami yang kurang berkenan, kami maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan kegiatan ini penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan nantinya dapat mengambil hikmah dan memetik pelajaran apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Oleh karena itu, kegiatan rutin kita yang diagendakan siswa setiap tahun ini mudah-mudahan bisa berlanjut untuk tahun-tahun mendatang. Demikian sambutan kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kehilafan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi dan kami sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Qurtubi dari Barakai. Dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raj ayatan min ayatillah. فمن آمن وصدق فقد نال رضوان الله ومن كذب فقد أراد نفسه لسخط الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به. أما بعد. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan,
yang kita wajib ta'zimi, yakni seluruh zuriyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, yang mulia yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, para asatid dan asatidah, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang ulun hormati kepada seluruh dewan guru pengajar di SMA N1 Amuntai. Yang mohon maaf tidak bisa ulun sebutkan satu persatu nama bubuhan pian, teriring doa. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur, sehatul afiyah, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian siswa-siswi pelajar SMAN 1 Amuntai. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini pertama-tama yakni untuk saling bermuajahah, untuk saling bertatap muka satu dengan yang lainnya. Guna diantaranya adalah untuk wasilul arham, untuk saling menyambung tali silaturahim. Kemudian dalam rangka yakni milad, iyalah acara milad, ulang tahun dari kita. Ulang tahun apa? Inilah, kalau orang Islam setiap acara peristiwa Isra wal Mi'raj ini merasa itu peringatan milad, ulang tahunnya. Karena di bulan Rajab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah. Hadiah apa? Yakni berupa salat. Jadi setiap peringatan peristiwa agung, yakni Al-Isra wal Mi'raj, itu bahasanya itu milad kesembuhan kita umat Islam mereka. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada seluruh yang hadir, berkenaan tentang acara pada hari inilah peringatan Al-Isra wal Mi'raj. Tadi membaca maulid lah. Baca maulid ada nih. Bahkan belum dengar tadi bahaul, ya lah. Insyaallah yang mana hubungan pian mungkin merancang mendengar sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh salah satu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan hadis yang beliau dengar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hafal mereka. Yang mana hadisnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Hanya saja sah amal itu dengan niat, dan apa-apa ganjaran yang didapat itu tergantung dengan niatnya. Kemudian sambungan hadis itu apa? "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa orang hijrah Nabi, nang hijrahnya itu, hijrah di situ maksudnya yang umpat Nabi dari Mekah ke Madinah, niat di dalam hatinya memang karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu sampai kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa orang yang hijrahnya itu umpat Nabi dari Mekah ke Madinah karena dunia nang hendak digapainya. Di antaranya waktu itu ada sahabat nang umpat Nabi itu tujuannya hendak berdagang wara sana. Awi imra'atin yang kihuha, atau karena bebinian nang hendak dikawininya. Umpat Nabi dari Mekah ke Madinah semata-mata mencari binian.
maka hijrahnya itu sampai kepada apa yang ia niatkan. Sama buat pian nang berhadir di sini, niat buat kasihan tadi apa? Kalau hendak dapat pahala, ya otomatis waktu maulid mandangarakan, waktu ada pengajian ilmu mandangarakan. Ya mohon maaf lah, ulun kada hanyaran ini turun ke SMA. Ulun SMA ini di mana-mana, di Kalteng, di Kalsel sudah keliling biasanya tuh. Hatta ulun seminar di kuliahannya rancak walaupun ulun tamatan SMP. Di berbagai macam anak muda itu udah melihat keingatan seorang dari waktu SMP. Artinya tuh kelakuan zaman muda inilah itu menunjukkan kena kualitas ke atasnya. Ulun mohon maaf, kakak niding lah termasuk murid SMA waktu SMP 3 lau. Kami dulu SMP 3 masih belum 20, wah ini berubah jadi SMP 20. Dulu SMP 3. Termasuk murid yang paling cukup di Sambetika Kawanan. Anak tahu itu kan? Yang paling cukup. Karena apa? Berpacaran gak ada tahu udah tadi. Baju buat kadalang terus. Apa ujar guru inggih pun terus. Ujar guru bawakan guru boko inggih pun terus. Jadi di Sambetikawan dulu ingat benar bahasa zaman kami tahun 2010-an itu apa? Kam seupai, kampungan benar. Kekawanan keren-keren dari. Tapi hasilnya berkat kesungguhan menuntut ilmu. Ada salah satu guru lah yang hendak meninggal semalam. Paguruan kakak waktu di SMP itu apa? Mangganang jadi. Dan alhamdulillah kakawanan nang gaul-gaul bahari. Nang zaman kami bahari itu zaman HP TikTok berapa tuh H699 kan dapat 99 kan. Harap benar bahari. Soalnya kan tahu bahari. Artinya tuh kada tahu umpat kakawanan fokus belajar khadam lawan guru, berbakti lawan guru, menghasilkan paguruan. Alhamdulillah. Bahasanya tuh kada sampai 20 tahun. Terbalik keadaan kakawanan nang gaul-gaul bahari wah ini kalang kabut, ada becari gawian gitu ini sarabaan, ada yang masih umpat kekawitan. Akibat apa? Belajar ada sungguh-sungguh. Mohon maaf, kakak bukan kakakku sukses kada, tapi alhamdulillah bahasanya tuh di umur yang masih anom, kawa berlepas pada kawitan nang rasanya kada meminta duit kawitan tuh kayak apa tahu. Wah ini umur masih 27 kalau hijriah. Kalau masih ini sekitar 26, hampir 27. Tapi merasakan kenyamanan ini sudah sekitar 4-5 tahunan sudah. Nang jurang tuh bisa rumah seorang walaupun halus, diisi nukar mobil seorang. Alhamdulillah tuh, Rp1.000 ada di duit kawitan. Berkat kesungguhan belajar. Maksud ulun tuh apa? Buan-pian sini nah. Yang ada sambil main HP, ada sambil bapandar. Itu buan-pian karena memetik hasilnya masing-masing. Ada sedikit sakit ada. Tapi itulah membuktikan kesungguhan kita. Hendak bagus mulai wai ini kah? Atau hendak kita sia-siakan? Nah, itu tuh. Jadi bahasanya itu apa? Memang kalau lagi anom ini pian gak ada terpikir. Ada terpikir. Masih apa juara tuh yuk? Masih ada nang disandari kawitan ada aja mungkin dan sana. Coba latihan misal ada di sini karena kawan nang yatim piatu atau di antara buan pian ini misalnya ada nang bulik sekolah karena begawi kawan nih mengedopan diri pian bila hendak belajar kehidupan parati kawan nang sakit-sakit tuh paham tuh apa arti mandiri. Kalau kita masih bertanah ke kawitan ya kayak itu kan kayak belajar ini acuh tak acuh. Tapi sudah tuha karena hanya merasa. Nah kayak itu. Nah, itu adalah. Jadi menyentil sedikit. Nantinya kita nang turun ke sini, nang hadir di sini kada beratan sama ganjarannya. Tergantung niat masing-masing. Apakah niat sekadar beramian, apakah sekadar acara aja, atau memang bujur-bujur menta'zim, mengagungkan peristiwa kejadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni al-Isra wal Mi'raj. Kemudian berbicara tentang Isra wal Mi'raj yang mana tadi dibawakan oleh qari Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Kita usahakan memetik hikmahnya aja. Subhana ay usabbihu subhana. Allah Ta'ala di sana membawakan dengan kalimat subhana. Ulama tafsir mentafsiri ayat subhana itu dengan berbagai macam tafsir. Ada di makna tanzih, di makna bara'ah, berbagai macam. Yang pada intinya yang kita tanamkan di hati, bila sudah membawa kalimat subhana itu sesuatu hal kejadian yang luar biasa, nang kada kawa kita pikirkan pakai akal. Akal pasti menolak semata-mata hanya dengan keimanan. Ini satu.
Allati yang adalah dan Allah Ta'ala asra bi'abdihi, memperjalankan akan hambanya. Garis bawahi dululah bi'abdihi dan bi'abdihi dulu, garis bawahi. Sambung ayatnya lailan. Nah, ini kada masuk akal nih kalimat lailan nih. Kalau kita belajarlah setiap baris, setiap huruf di dalam Al-Quran itu ada maksud tersendiri. Seandainya kalimatnya al-laila sama lamanan, satu malam full penuh. Tapi ini kalimatnya al-lailan. Kalau kami belajar itu makanya itu tanwin nakirah. Arti tanwin nakirah itu apa? Bimana litaklil. Sedikit artinya ada sama lamanan. Kalau boleh kita makna yakni bimana taklil fi muddatil isra, penyedikitan daripada waktu malam. Dalam artian itu apa? Ada satu malam full ada. Ada madah ulama madahkan 3 jam. Ada memadahkan rubuh sa'ah 15 menit, ada memadahkan sekejap mata. Yang mana jaraknya luar biasa jauhnya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mulai Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Jaraknya ini kada kurang daripada 1800 km. Bila kada percaya silahkan ukur seorang. Itulah. Jadi ini kejadian luar biasa, kejadian yang luar biasa. Tapi yang hendak ulun bahas hari ini di kalimat bi'abdi ini nah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Berbagai macam tafsir di sana. Ada menafsiri para ulama ay bi jasadihi wa ruhihi. yakni Nabi tolak itu dengan jasad lawan roh-rohnya. Tapi bi'abdi di sini yang lebih kita syahid, pernah lata pikir kenapa Allah Ta'ala membawakan dengan kalimat bi'abdihi, bukan binabiyihi, bukan birasulihi, tapi bi'abdihi. Seandainya mensesuaikan pangkat Nabi kan birasulihi, binabiyihi, tapi ini bi'abdihi. Nah, ini jawabnya adalah ujar ulama menunjukkan bahwasanya maqam, pangkat, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah adalah maqam ubudiyah, kehambaan. Jadi pertanyaannya, kita nih sudahlah jadi hamba. Ini orang ayat ulangan yang kita pikirkan, nah, hambakah belum kita ini? Kalimat ini kan menyentuh bahasa itu kalau bisa memikirkan itu maknanya dalam benar. Berarti dengan apa? Dengan kedudukan hambanya Nabi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu kedudukan kehambaan sini yang paling tinggi di antara mereka. Kita nih bang sudahlah duduk di hamba. Mohon maaf, masuk ke SMA sini syaratnya apa aja? Lulus SMP, ada ijazah SMP, apalagi ISKHO kan? Masih apa ISKHO adalah? Hah? Nah, ada rapotnya ya kan? Bila misal syarat tuh kada lengkap, kau masuk ke sini lah. Ada? Artinya masuk sekolahan sini kan kita pakai syarat. Sama aja jadi hamba harus ada syaratnya juga. Nah, kita ini sudah ada di hamba belum Pak? Nah, ngaran hamba itu disebutkan di dalam kitab At-Ta'rifat karangan Imam Jurjani. Disebut orang itu hamba apabila cukup 4 syarat. Nah, ini kita semawang nih. Pertama, huwal wafa'u bil uhud, menyempurnakan dengan perjanjian dengan Allah. Artinya apa? Apapun yang diperintahkan Allah kita jauhi bagaimana. Satu, sembahyang apa segalanya, bakti lawan kawitan macam-macam. Satu dulu. Yang kedua, wal hifzu bil hudud, menjaga dengan batasan-batasan. Apa yang dilarang Allah dihindari semaksimal mungkin. Yang ketiga, war ridha bil mawjud, ridha dengan ketentuan Allah. Apapun yang ditentukan Allah, ridha. Hari ini hujan inggih juga, hari panas inggih juga. Kita ini mohon maaf terkadang lah hari-hari kita banyak mengeluhnya. Nah hujan pulang, nah banjir pulang. Nah mengeronakan hujan Allah. Lain kita nang matur lain. Nah angin puting beliung Allah. Dah kenapa kita di situ? 3 dan nah keempat tasabru 'alal mafqud. Sabar atas sesuatu yang kita ingini tapi belum tercapai. Bahasanya itu apa? Hendak bisi mobil belum tatukar juga, hendak beranak belum kawal juga.
Biasanya tuh hendak bisikan geraan belum kawaja, sabar aja. Ini nih, ya 4 macam nih. Al-wafa'u bil 'uhud, menyempurnakan dengan aturan Allah, wal hifzu bil hudud, menjaga batasan-batasan, wa ridha bil mawjud, ridha dengan ketentuan Allah, nang keempat, wasabru 'alal mafqud. 4 macam ini kita semaksimal mungkin. Seapa kita paling banyak nang bahasanya tuh kalau menyokopi nang 4 ini, kedudukan kehambaan kita tuh makin tinggi. Ini nih kedudukan yang utama tuh. Nah, tergantung kita, maka itu yang beramal gitu. Tergantung masing-masing. Jangan menggedui orang dulunya. Ini kita ini masing-masing. Dikubur seorangan aja mereka kembali kepada masing-masing. Nah, di biasanya tuh mohon maaf lah, nak ulun sadih kalau ini melihat kita ini sesama Islam banyak becakut. Kamu becakut lah, bakalan iya. Ini ulun terkadang asal miris sebenarnya melihatnya. Itu mohon maaf, itulah terkadang bawaan jahil kada belajar. Nang sekadar langsung umpat simpul kayak ormas atau komunitas. Kita mohon maaf, swahaja mendengar bahwasanya Islam itu kayaknya terbagi 73 golongan, hanya satu golongan nang selamat. Satu golongan itu golongan apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaannya ahlus sunnah wal jamaah itu nang kayak apa? Ini berataan bak aku ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita sudah masuk definisi ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah kalau yang perhatian kan penjelasan ahlus sunnah wal insyaallah kan. Yang tidak baca lagi kehulan orang di luar. Kita bahas sedikit ahlus sunnah wal jamaah. Kan kita membahas masalah amal gitu ya. Bahas ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah bila hendak paham ahlus sunnah wal jamaah itu harus paham 3 kalimat. Ahlun as-sunnah al-jamaah. Ahlun, apa arti ahlun? Ahlun di situ kalau kita rancak mendengar artinya keluarga, ahlul bait ya, keluarga dalam rumah. Itu makna pertama. Ada lagi ahlun, maknanya itu pengikut. Bila ahlus sunnah berarti pengikut sunnah. Bila ahlul bid'ah, pengikut bid'ah. Nah, ketiga ada arti ahlun itu adalah kelompok atau penghuni. Ahlul jannah, penghuni syurga. Ahlun nar, penduduk neraka. Jadi bisa kelompok, situ bisa penduduk. Di antara 3 makna tadi, keluarga, pengikut, dan penduduk tadi, itu yang lebih nyaman diambil makna untuk kita memaknai ahlus sunnah itu adalah pengikut. Satu dulu kita simpan, arti ahlun pengikut. Ya. Kemudian as-sunnah, apa itu sunnah? Sunnah secara lughawi, kalau belajar secara bahasa itu artinya at-tariqah walau ghairu mardiyatin. Jalan. Walaupun baik kadang-kadang kalau diridhoi maksudnya tuh ya nang jalan di muka tuh jalan. Itu artinya sunnah secara bahasa, secara lughawi, fil lughah. Tapi kalau secara definisi istilah atau secara syar'an, sunnah itu nang apa? Nang ngaran sunnah itu yakni ismun li tariqatil mardiyati maslukati fid din. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas sahabati radhiyallahu anhum. yakni ngaran sunnah secara ilmu akidah itu, ini nama bagi jalan yang diridhai oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala, yang jalan yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nang menjadi pijakan di dalam agama, nang gasan kita kajajakan, gasan kita lorong jalan melewati agama, memijaki agama. Nang salakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai sini aja pasti bawalan kanan. Tapi sambung au ghairuhu mimman huwa ala munfiddin as-sahabat radhiyallahu anhum. Atau selain Rasulullah daripada orang yang sudah menjadi panutan di dalam agama. Contohnya sahabat, tabi'in, atau tabi'in, para salafun saleh. Kita paham di sini. Tadi satu ahlun pengikut. Arti betul as-sunnah maknanya secara akidah. Ini sunnah itu macam-macam lah. Kalau secara ilmu fikih belajar aja. Ma yusabu ala tarkihi wa ma yusabu ala fa'ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberi pahala bila menggawe dan kada diberi dosa apabila meninggalkan.
itu kan bisa dibahas. Kita fokus ke masalah akidahnya aja. Sunnah tadi jalan nang diridhoi oleh Allah. Nang gasan kita mempijaki agama, nang mana jalan yang itu sudah dilalui Rasulullah atau orang selain Rasulullah. Tapi orang itu sudah menjadi panutan di dalam agama, artinya memang sudah diakui oleh ulama seluruh dunia. Itu kalau diumpati, kita tahu kalau diumpati itu jalannya itu kalau diumpati. Contohnya bahaul, zaman Nabi kada ada bahaul. Bermaulid zaman Nabi kada ada bermaulid. Tapi ada ulama-ulama dahulu yang sudah diakui keilmuannya seluruh dunia, umpati boleh, ada umpati kada apa-apa. Sudah tak? Nyaman benar. Itu ahlus sunnah hanya. Al jamaah apa ya? Apa di jamaah? Jamaah itu kan ngaran jamaah itu kalau kita bahasakan ke bahasa kita, yakni golongan atau kelompok yang selalu menjaga keharmonisan, kebersamaan, kerukunan di dalam agama, di dalam kebenaran. Yang mana apabila golongan ini ada terjadi perbedaan pendapat, sama-sama tapi yang memiliki adillah, artinya dalil-dalil yang sampai kepada Rasulullah, inya kada pacang saling menyesatkan, kada pacang saling membid'ahkan, kada pacang saling memfasikkan, kada pacang saling menyesatkan. Sebagaimana kalau hendak bahasa Arabnya buka di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Arti al-jamaah itu apa? La yukaffiru ba'duhum ba'dha. Kada saling mengkafirkan sebahagian mereka kepada sebahagiannya. Walaisa bainahum khilafun yujibut tafarru'i. Apabila bubuhannya itu terjadi perbedaan pendapat, ada pacang saling pecah belah, ada pacang saling mengkafirkan. Fahum idzan ahlul jamaah, maka inilah orang yang sebutnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dapat kita artikan ahlus sunnah wal jamaah tadi, yakni pengikut jalan yang diridhoi oleh Allah, yang sudah dijalani Rasulullah atau orang selain Rasulullah tapi sudah menjadi panutan dalam agama, dan kelompok ini selalu menjaga keharmonisan, kebersamaan walaupun berbeda pendapat, asal sama-sama berisi dalil, ada pacang saling menyesatkan, ada pacang saling mengkafirkan, ada pacang saling membidahkan. Ini sebetulnya ahlus sunnah wal jamaah. Dan kalau sampai kalau paham sudah definisi ini, ada pacang lagi berbual. Ini kadang mohon maaf, terkadang dalam hal sembahyang kita lah ada nang bakunut, ada nang kada berbual. Ini lucu nih. Lucu. Ada nang bacaannya jahar, ada nang kada jahar, ada. Baudunya belain sedikit, ada. Yang penting dalilnya sampai kepada Rasulullah. Itu beda-beda jalan kita. Tujuan semata-mata Allah. Dan Rasulullah itu mengolahkan berbagai macam cara itu supaya kemudahan gesan umat. Ada nang sujud bedahulu lintut, ada nang bedahulu tangan, ada. Berbagai macam cara. Jadi maksud ulun apa? Yang penting sama-sama ada dalil. Nah, sampai kepada Rasulullah, memang murni daripada Rasulullah, umpati. Betul pulang ada daripada ulama yang terkemuka. Sini misal mengadakan amalan yang kayak maulid tadi teh, umpati aja selama itu isinya kebaikan. Nang ada nak maulid silahkan juga, tapi jangan bawalan. Apabila kita sama-sama menyesatkan, kita otomatis keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Empat golongan mana kita. Nah di sini nih biar nyamannya tuh. Jadi hilang ormas-ormas tuh. Matinya orang banyak di majelis ulun tuh bingung. Bubuhan tarekah ini ada 4. Ini NU, ini Muhammadiyah itu gabung di majelis tuh beredaan. Rame itu udah rame. Ya orang bingung kenapa ya kalau tergabung kayak itu aja. Judul kita ini ilmu sama dengan Nabi, tapi orang jelaskan jalan buhan pian kayak yang ini, jalan buhan pian ini. Kalau dalilnya aja, judul jalan pian ini aja. Sama judul dari apa pernah kita walakan. Situ nantinya baca contoh nanti kumpulannya itu aneh. Ngomong sama pada Islam apanya belain kan ya. Allah karim. Nah ini nih asal dalam coba. Jadi dalam artian itu apa? Dalam hal beramal ibadah kita lah jangan nambah tiwasan itu jangan. Ini kan kita hendak duduk di kehambaan tadi. Nah, itu kan. Kita menuju misal hendak menuju misalnya hendak menuju keluahan. Biasa jalan kamu tadi berupa cabang jalan biasanya tuh kan itu sama kita menuju Allah Taala tuh. Nah, itu aja alusunnya wal jamaah. Kemudian sedikit daripada hikmah Isra wal Mi'raj. Kalau kita bahas ya jangka hikmah yang pertama bi'abdihi adalah di antara hikmah yang hendak kita ambil lagi, kita tahu
Rasulullah sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 10 itu kan dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Sedihnya bukan main Rasulullah. Kemudian dihibur oleh Allah taala, dapatlah hadiah sembahyang. Ya ada. Bahasanya tuh itu hadiah biasa kita juga. Awalnya sedih Rasulullah karena ditinggalkan dua orang tercinta, paman lawan bini Sirin. Meninggal, dihibur oleh Allah Ta'ala dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, diberi hadiah salat. Dan hadiah itu sampai kepada kita. Jadi bahasanya tuh apabila kita menerima kegundahan, masalah itu ini macam-macam, bertanamnya tuh lewat jalur salat sembahyang. Tapi kebanyakan mohon maaf, oh ya ini orang sembahyang tetap pada tanam tuh apa aja. Nah ini yang kita pikir pulang bahasa. Pas kalau sudah sembahyang kita kadang ini nih. Nah ngaran sholat coba kita cek lah. Di Quran gak dihadiskan. Hampir rata-rata setiap kalimatnya itu menggunakan kalimat aqama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah daripada kalimat aqama itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Aqimus sholata lidzikri. Kalau di hadis misal as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa orang yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama. Waman taraka faqad hadamaddin. Aqama pula. Kenapa kalimatnya aqama ini apa jarang? Seandainya paman fa'alaha, gawi bukan aja apa kamu gawinya, tapi ini aqama. Nah, di sini perlu kita pahami. Artinya di sana yakni aqama di sana ujar ulama maksud mendirikan salatnya kayak apa? Yakni ay adda bi syurutiha wa arkaniha wa khusyu'iha. Yakni kita menunaikan salat itu dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan dengan khusyuknya. Jadi kada kau langsung ke khusyuk, syaratnya dulu sempurna, rukunnya pinandu hanya dapat khusyuk. Syaratnya dulu kita kaji. Istinja sudah beres kadakah? Betul. Wudunya sempurnakah sudah kadakah, sesuaikah kadakah lawan tuntunan Rasulullah? Itu tuh kita kuasai, kita kaji biasa. Sunnah-sunnahnya digawika kadakah. Mohon maaf, ini banyak tinanya tuh yang ada belajar itu banyak lah. Banyak lah yang ada belajar itu. Pantas saja tuh. Bila bermasalah sembahyang tetap gelisah. Ini kada sesuai syarat-syaratnya. Itu pertama adalah syarat-syaratnya. Yang kedua rukun-rukunnya. Pinandulah sudah yang mana rukun, yang mana sunnah abad, yang mana sunnah hayat. Kita terkadang hafal rukun sembahyang ada 13, ada 14, ada 17 sama aja itu berkaitan. Terkadang rukun salat ya. Pertama niat, yang wajib dalam niat ada berapa? Tahulah sudah. Qasad ta'arud ta'yin. Yang sunnah dalam niat ada berapa? Pinandulah sudah. Takbiratul ihram yang wajibnya yang mana, yang sunnahnya yang mana. Sudah pinandu lah gitu. Ini kita terkadang ada pinandu. Hanya dapat khusyuk. Akhirnya masalah belum lagi kita memahami makna di dalam sholat. Bagaimana dikaji bagaimana supaya sembahyang itu sesuai dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi waktu sidin gelisah menenangkan dirinya di sembahyang. Kita pun kayak itu macam-macam kita masalah anak, masalah bini dan sanak, masalah laki, masalah duit, masalah kawan, macam-macam sampai kepikiran. Jadi betanam tuh waktu sembahyang tuh kita betanam hamba bujur-bujur di sana tuh diberikan kebenaran. Nantinya kan minta tolong tuh apa? Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah tuh sabar dulu dan salat. Jadi nang kita syahid kalau kita mengisahkan lah nang perjalanan Nabi itu ramai aja. Tapi apa tuh panjangnya? Oh Nabi dijemput Jibril, Mikail naik borak singgah di sini lah. Kira apa ya berita kisahnya itu? Tapi hikmahnya itu apa? Nah kita hari-hari terkadang lah ulun pribadi tuh orang jam ini hari-hari membandingkan jarak malam ini pulang malam di home. Besok kemana? Kuliling lah sampai tanggal 30 tuh. Putar aja kalting. Isra Mi'raj hari-hari acara biasanya tuh kan. Tapi apa? Ceramah tak putar. Jadi apa judul? Oh hikmah yang utama dibahas.
inti daripada Isra Mi'raj ini nampak sembahyang. Jadi bahasanya tuh nah sembahyangnya nah kita gaduhi, kita beri bahasa. Seberapa banyak sudah kita bahasanya tuh menguasai sunnah-sunnah. Ini kita banyak mohon maaf lah nang sembahyangnya ya Allah. Belum pribadi adalah nah, bahasanya tuh hanya aja bahasa itu nang tabukai pelang bahasa nang. Soalnya asa dulu asa hafal sudah. Bukai lagi bukai. Sekalinya sunnah di dalam sembahyangnya ada 500. Kita ini berapa puluh ada yang dewi. Halus kan awak. Jadi kayak pernah anda sembahyang tuh seolah-olah menuruti Nabi itu kayak apa? Jadi sesuai aja tuh kita nih maya bang masih hati waktu sembahyang. Banyak masih tanggal tinggal. Nah, itu waktu sholat kalau itu parlo benar. Jadi tapi kembali kepada intinya belajar. Nah, belajar di sekolahan ya di sekolahan. Kalau kawan di luar karena kan ada majelis ya umpati. Kita belajar ini ada dampak kasudahan, tetap belajar terus. Dan kalau kita kembali kepada hadis yang awal tadi, nang innamal a'malu binniyat tadi kan mengamalkan hijrah tadi itu. Itu termasuk kita kalau hendak apa jurang tuh? Termasuk ada orang yang meninggal dalam kebaikan itu ada alih. Jadi Nabi gawi tunayakan satu fardu menunggu fardu yang lain. Maksudnya ini tadi subuh nang dihadang tuh zuhur. Hadang zuhur, meninggal lagi tadi antara yang itu. Husnul khatimah. Umbah zuhur kena pulang hadang asar, umbah asar hadang maghrib. Saya coba sama kita. Umbah nuntut ilmu hadang nuntut ilmu pulang meninggal kita dalam niat menjalani itu teh. Meninggal lah husnul khatimah. Udah husnul khatimah berada nah. Coba kan kita umbah sembahyang dihajar pagilah aku sugih, pagilah aku anak dan bak mati di dalam pikiran dia itu Allah alam tuh kayak penasib. Di biasanya tuh kita kehidupan ini ya ilmu rancak aja mendengar di hati ini pulang aja sudah mendengar biasanya tuh awak. Tapi kita nih nang masuk adanya kita nih aja nama mikirkan bagaimana ya nang kayak biasanya itu kan umur makin berkurang, duit makin tidak duit dosa makin ditambah. Itu adalah sebagai apa jurang tuh gambaran. Ini misal aja lah kita yang ada di tempat kayak ini kan pakai logika, pakai dia lebih paham dia biasanya tuh. Kita kalah. Nah, ini biasa kita posisi kita. Kita ini bisa kawan bertiga. Bertiga. Seseorang ini bisa kawan bertiga. Membantu ini karena kasus. Ada tertimpa kasus lah hendak disidang orang ke pengadilan. Ini kawan bertiga ini bilang sudah samuak saliur. Ternyata apa? Di antara bertiga ini saya pun berlepas dulu menarik kawan aku diumpat dia tinggal meninggalkan sudah saya tinggal lompat berdua. Ini berdua. Bagus kalau berdua nih. Tapi sampai di muka pengadilan, saya pun tinggal pulang aku takutan gitu ini masuk ke situ aja. Pasti saya ngawal lagi. Nang saya kumulin nang membela mati-matian. Sampai bahasanya itu beres masalah kasus tadi. Jadi nang paling bagus kawan nang mana? Nang ini kada. Ini. Sama kita hidup itu juga. Kita bakawan lawan 3 orang nang kada berlepasan sampai wayah ini. Apa? Pertama dunia. Kedua keluarga, nang ketiga amal. Orang nang pertama bertinggal itu siapa? Itu rumah kita. Anak bini rumah kita, harta kita, mobil kita, kendaraan kita. Belak kita meninggal dunia hendak menghadap kubur, kita dikeluarkannya pada inya. Nah kita kumpulkan bekasnya dengan semaksimal mungkin, memikirkan tumbang tumbalik dengan berbagai macam cara. Inya yang pertama ninggalkan kita. Nah amas berundun, bis rumah banyak, akhirat mewah itu ini interiornya masya Allah. Biasanya tuh sebuah kamar aja apa manfaat hiasnya sampai ratusan juta sebuah kamar aja biasanya tuh itu yang pertama kita tinggalkan yang kita kejar-kejar awal-awal. Bantu pelangan berdua mengawani yang sampai di muka persidangan tadi siapa itu keluarga kita abah, mama, adik, kakak, bini, anak sampai ke dede pembahasannya tuh nang laki dalam kubur nang bini umpat mengawani tuh dede pasti bertinggal. Artinya tuh keluarga sampai muka kubur aja keluarga yang kita bagi-bagi apa tuh dia. Nang ini bang siapa? Ya amal kita. Sedangkan amal ini rancak ada kita hirani waktu hidup. Wayah-wayah beramal, wayah-wayah ada. Banyak memikirkan kawan pertama daripada kawan yang pecah membela mati-matian dalam kubur.
Itu aja kan mulai kamuflase kan di apa? Mulai pemikiran di apa bahasa itu di kepala kita nih. Enggak kayak bisi kawan berpikir ini. Yang harusnya nampak macam bila kita yang ini nih amal kita nih kayak tadi kumpul enak. Itu dah bahasanya tuh bila berpikir kita bagaimana memikirkan amal. Tapi tebak lah kita. Intinya bulan Rajab ini kesempatan lah. Kita mulai kadang kau masuk ke hati itu, kadang kau memikirkan itu apa? Akibat hijab dikasih dulu kira ulama. Kebanyakan dosa. Artinya bulan Rajab ini termasuk disebut syahrul istighfar, bulan meminta ampun. Jadi banyak istighfar. Kalau nyakawa jangan sampai ketinggalan Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Bagus lagi biar kawa membaca Sayyidul Istighfar. Ini jangan hadang bulan Rajab hari-hari yang menjawab Sayyidul Istighfar itu penting banget itu. Bahkan dijamin Nabi, bukan dalam Sahih Bukhari itu jelas. Bila orang membaca Sayyidul Istighfar hari malam meninggal sebelum subuh min ahlil jannah, daripada orang ahli surga. Apabila orang membacanya pagi meninggal sebelum malam tercatat min ahlil jannah, dengan syarat yakinnya akan isi kandungannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma. Bila sudah kalimatnya Allahumma, di sini perendahan penghambaan Nabi. Ya Allah, ulun ni hamba pian nang lemah, nang kada bedaya, anta rabbi. Pian Tuhan ulun, pian nang merawat ulun, nang menjagai ulun. Seperti Allah Ta'ala merawat kita, guring kan. Seandainya kada Allah Ta'ala menjaga, mungkin dimasuki ular, dimasuki macam-macam binatang di talinya kita ada tahu. Bukti Allah Ta'ala menjaga tuh. Ya Allah, ulun ni hamba pian. Dengan kami ya Allah, ulun ni lemah. Anta rabbi pian Tuhan ulun, la ilaha illa anta, kada ada Tuhan selain pian. Khalaqtani, pian nang menciptakan ulun, memberi makan ulun, itu ini serabaan. Wa ana abduka, ulun ni hamba pian. Bukan hamba harta, bukan hamba dunia. Wa ana ala ahdika, ulun tetap terikat dengan ikatan lawan pian. Dengan syahadat terikat tetap, ulun tetap yakin lawan pian. Wa wa'dika, ulun tetap berpegang dengan perjanjian lawan pian masalah sembahyang puasa. Tapi mastata'tu apa na ulun kawa ya Allah, kayak ni pangulun ni ngaran hamba banyak hamba lemah, apa na ulun kawa. Wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu, dan ulun berlindung daripada sesuatu umbah ulun kawa gini mulah dosa pula. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Tahu aja ulun nikmat pian banyak benar. Banyak benar nang ulun pakai. Banyak benar yang pian bagi kepada Allah wa ta'ala. Dan kita agungkan kejadian Isra wal Mi'raj dengan cara diberikan Allah Ta'ala, yakni sembahyang. Mudahan penyembahyang mereka anak. Dan kita ada peduli diterima Allah Ta'ala, kadang yang penting sembahyang itu aja. Jadi kita pikirkan. Masalahnya mohon maaf, kita ini terkadang patujunya betul iblis ini, setan ini, udah mesti. Iblis itu tahu lah. Izqul al malaikat isjudu li adam fasajadu illa iblis. Iblis itu diperintahkan Allah Ta'ala ada mau sujud. Dari perintah Allah ada mau sujud lawan Nabi Adam. Keluar daripada surga. Tapi ini tetap sujud lawan Allah. Kita ini ada sujud lawan Allah, kayak apa kisahnya? Banget pada iblis kelakuan. Itu ada itu bahasanya, teman kalau kita sadar itulah. Ini bahasanya tuh itulah. Nah, coba kita petik hikmah di antara acara pada hari ini lah. Mohon maaf. Jadi mungkin kiranya itu yang dapat ulun sampaikan, kemudian ada manfaatnya jasan kita beratan. Mudah-mudahan dapat perkumpulan kita pada hari ini turun rahmat jasan kita beratan. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita baik masih hidup ataupun sudah meninggal, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diluaskan rezeki kita dengan halal thayyiban, dimudahkan segala urusan kita fi ta'atillah wa rasulih, kabulkan hajat-hajat kita dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan sebagaimana berkumpulnya kita di tempat ini, berkumpul pula nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kiranya itu aja yang dapat ulun sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar atau tingkah kelakuan yang kurang nyaman dilihat, ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal dan berubah. Wa hiran wa batil wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas ceramahnya dari Ustaz Muhammad Kutubi. Acara selanjutnya sesi tanya jawab kepada siswa-siswi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Punya niat ke guru sekumpul kan, niatnya itu baik, menghadiri haulan, mendengarkan ceramah dan mengerti hikmahnya. Cuma orang ini apa ya, di perjalanan itu mendapat masalah, jadi ini apa ya, keikhlasan di hatinya ini berkurang. Dan saat dia apa ya, kan dia ini ada kalau pernah merasa kayak ikhlas atau kayak Said saat mendatangi haulan, itu niatnya itu diterima atau tidak dulu. Itu saja yang dapat saya katakan. Kemudian diangkat derajatnya, namun tidak benar. Jadi mohon di-share ilmunya, semoga anak-anak bisa mengupati seperti dia. Terima kasih. Baiklah. Pertama, masalah niat. Tolong yang datang, bila rasa anak bangkit, silakan kamu kalau belum